Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gue pengen membahas laptop non-gaming. Tapi kali ini yang gue bahas adalah Ultrabook. Dan gue udah bisa bilang ini adalah Ultrabook yang bikin gue menyesal membeli HP Spectre. Ini adalah HP Envy 13X360BF0107TU OLED. Jadi tanpa perlu basa-basi lagi, mari kita meratapi penyesalan gue karena telah membeli HP Spectre yang satu ini. Mulai dari desainnya dulu seperti apa. Kenapa gue menyesal ngambil HP Spectre? Ya karena dengan adanya HP Envy X360 yang udah Intel Evo dan spesifikasinya persis seperti ini. Jujur aja secara desain emang gue lebih suka dengan desainnya dari Envy. Sayangnya seri Envy saat itu tuh lebih banyak yang seri AMD-nya ketimbang versi Intelnya. Baru belakangan ini aja HP Indonesia ngerilis versi yang seperti ini. Dan bahkan untuk versi yang satu ini tuh dia menggunakan material ocean bond dan post consumer plastik yang dipadukan dengan metal coating. Jadi bahannya emang cukup ramah lingkungan dan masih tetap solid. Sumpah, gue yang udah punya Spectre emang jadinya envy beneran pas tahu ada ginian cuy, asli. Spectre tuh emang lebih rigid dari ini, tapi ya yang Envy ini kelihatan lebih cakep aja buat gue pribadi. Dimensi laptop ini tuh ada di angka 29,8 x 21,49 x 1,6 cm dengan berat 1,34 kg. Kelihatannya laptop ini tuh kayak tipis banget ya, padahal ternyata ketebalannya masih 1,6 cm. Ini memang udah jadi keunggulan dari HP, pinter banget nyembunyiin ketebalan. Karena dia tuh di bagian samping sininya, dia tuh kayak gimana ya, kayak agak ngangkat gitu, jadi nggak bener-bener presisi, lurus. Jadi kesannya kelihatannya kayak ceper banget ini laptop, padahal sebenarnya enggak. Di Spectre juga seperti itu dan di Envy juga seperti itu. Bedanya untuk di Envy ini dia lebih tegas lah garisnya, sementara di Spectre dia jauh lebih rounded gitu. Ini karena memang di bagian I/O-nya untuk versi Spectre kan dia ada di bagian ujung-ujung sini tuh. Sementara untuk HP Envy, I/O-nya tuh persis semuanya ada di bagian samping. Dan menurut gua I/O-nya sangat-sangat menarik. Ada dua Thunderbolt 4 di sini, ada 2 kali USB 3.2 Type A, audio jack masih ada, SD card reader ada. Dari penempatan I/O-nya emang lebih cakep Spectre karena posisinya ada di pojokan gitu. Tapi ya entah kenapa Envy yang satu ini justru kayak kelihatan lebih mewah aja gitu. Lalu untuk keyboard dan touchpadnya ini mantep pol, udah masuk di kelas Envy itu feel keyboard dan touchpadnya emang udah bakalan beda banget. Ada tombol untuk power switch kamera, ini berfungsi untuk matiin total arus sekaligus nutup kamera untuk privacy. Lalu layarnya juga, nih layarnya juga ya nggak kalah menariknya karena layarnya juga sama kayak Spectre, sama-sama OLED 13,5 inch. Ini 13,5 sih, bukan 14. Dan resolusinya 2880 x 1800 dengan 100% DCI P3. Udah HDR500, ada Corning Gorilla Glass, multi touchscreen, abis itu juga tentu aja 2-in-1, maka dari itu namanya X360 karena layar bisa dilipat menjadi mode tablet, 10 mode ataupun mode laptop. Stylus udah termasuk dalam paket penjualan disertai dengan dongle apabila memerlukan hub HDMI untuk presentasi. Lalu juga yang gue salutin dari HP tuh untuk ultrabooknya mereka selalu memikirkan kualitas webcam. Dan ini kualitasnya juga lagi-lagi sama seperti Spectre. Jadi Envy X360 kali ini beda kelas banget. Ini persis seperti level Spectre yang segala macam aspek diperhatiin. Ada banyak fitur-fitur juga untuk kameranya ini, seperti udah ada semacam AI-nya gitulah. Lalu untuk utilities di laptop ini tersedia tentunya dan kalian masih tetap bisa mengatur profil thermal dan juga power tetap disediain di situ secara lengkap meskipun ini bukan laptop gaming ya. Lalu apakah spesifikasinya ini persis juga seperti Spectre 14X360 punya gua? Bedanya dikit banget. Karena bedanya cuma di CPU dan itu juga kayaknya nggak terlalu signifikan deh. CPU-nya di sini menggunakan Core i7 1250U, sementara Spectre 14 gue itu menggunakan 1255U. Selebihnya sama semua, Intel Iris Xe Graphics, RAM-nya 16GB LPDDR4X 4266MHz dual channel, NVMe PCIe Gen 4 SSD 1TB, ada Wi-Fi 6E dengan Bluetooth 5.2, include juga dengan Windows 11 plus Office Home Student 2021 pre-install permanen. Opsi upgrade tentunya karena ini adalah laptop 2-in-1 X360 dan maka dari itu ya untuk opsi upgrade cuma bisa NVMe SSD-nya aja yang diganti apabila mau diganti ke 2TB. Jadi untuk RAM-nya udah nggak bisa di-upgrade lagi. Lalu kalau kita bicara ini soal baterai ya, karena ini laptop non-gaming maka gue akan bahas untuk baterainya.
Baterainya ini dengan mode performance, ya. Ini gue ngetesnya dengan mode performance, dia bisa bertahan 8 jam 30 menit. Itu dengan mode performance loh. Kalau misalkan kalian menggunakan mode quiet, habis itu menggunakan power saving dari Windows, itu bisa sih 12 jam lebih ya tembus cuy. Lalu bagaimana dengan performance lainnya untuk laptop ini? Mari kita simak aja performance dari HP Envy 13X360 BF0107 TU OLED ini. Panjang banget sih nama laptop sekarang tuh. Oke, kita akan mulai dari Cinebench R15 terlebih dahulu. Ini untuk multi-core-nya ada di angka 1273, sementara single core-nya ini kenceng banget, ada di angka 223. Emang keunggulan dari Intel Alder Lake ini adalah di bagian single threaded performance-nya. Kita lanjut ke Cinebench R20. Di sini untuk multi-core-nya ada di angka 2924, sementara single core-nya ada di angka 580. Lagi-lagi ya, ini kemampuan single core yang memang sangat-sangat kenceng. Dan untuk kemampuan multi-core-nya ini masih bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan multitasking tapi yang ringan-ringan aja. Jadi tidak direkomendasikan sebetulnya untuk skenario 3D rendering gitu. Apabila kalian pingin editing video itu tentunya aman-aman aja karena playback itu masih bisa dibantu dengan Intel QuickSync dari Iris Xe Graphics. Dan untuk ekspornya sendiri di Adobe Premiere ini udah sangat kenceng, dari 4K ke 4K lagi bahkan hanya memakan waktu 5 menit 46 detik untuk project video 2 menit 30 detik. Untuk pengguna Ultrabook seperti ini sebetulnya lebih rekomen apabila kalian editing menggunakan DaVinci Resolve Studio, karena dari 4K ke 4K lagi itu kenceng banget. Video berdurasi 13 menit itu beres dalam waktu 5 menit 43 detik aja, dan ini dari 4K ke 4K juga. Jadi emang ada keunggulan tersendiri untuk Intel QuickSync ini, apalagi kita menggunakan Intel Iris Xe Graphics yang memang kenceng banget untuk urusan ginian. Di sini juga untuk kualitas dari hasil encoding di OBS-nya, baik itu untuk record ataupun untuk streaming, kualitasnya juga udah sangat-sangat bagus dan kalian bisa manfaatin ini sebagai stream machine sebetulnya. Apabila kalian pingin colok capture card dan segala macam, abis itu dipakai buat nge-record atau live streaming, ini laptop juga udah oke banget. Main game kayak GTA 5 itu masih bisa. Kalian masih bisa dapetin rata-rata di 40 sampai dengan 50 FPS gitu dengan setting normal. Ini termasuk tinggi untuk level iGPU-nya Intel yang memang sebetulnya kemampuan gamingnya bukan yang paling ditonjolkan. Lalu seperti Dota 2 juga kalian masih bisa dapet ratusan FPS di sini. Meskipun gue tetap nggak bisa merekomendasikan laptop ini untuk bermain game ya, karena ini adalah laptop Ultrabook gitu. Pada benchmark sintetik seperti 3D Mark Firestrike sih memang graphics score-nya cukup tinggi, 4100-an. Tapi Intel Iris Xe Graphics tuh nggak banyak optimization untuk beberapa game dan hasilnya ya nggak terlalu kenceng di beberapa skenario game. Untuk suhu CPU, apabila kalian bermain game, jadi ini sebetulnya udah skenario yang lumayan memaksakan untuk laptop seperti ini. Suhunya masih ada di 80-an, bahkan cenderung di bawah 80 sih untuk ditarik garis lurus rata-ratanya ya. Jadi apabila kalian menggunakan skenarionya itu sesuai dengan peruntukannya, sebetulnya suhunya juga nggak bakalan setinggi ini. Dan ini udah termasuk cooling yang bagus karena nggak nyentuh ke TJ Max. Biasanya laptop-laptop seperti ini banyak yang udah nyentuh ke angka TJ Max-nya di 95 atau 96 derajat Celcius. Lalu untuk NVMe PCIe Gen 4 SSD-nya, untuk seri NV ini dapat SSD-nya tuh dari MTF, jadi gua rasa rata-rata akan dapat SSD dari Micron, bukan dari Samsung ataupun dari WD. Nggak masalah, karena ini pun bukan NVMe PCIe Gen 4 yang di nerf kok sama HP. Jadi kecepatannya masih ada di kisaran 6 GB per second untuk sekuensialnya, lalu untuk random 4K-nya, untuk file yang nggak terlalu kecil, itu masih ada di angka 300-an MB per second, akan tetapi untuk file yang benar-benar kecil untuk random 4K-nya, itu masih ada di angka 112 MB per second aja untuk write-nya, sementara read-nya ada di 50-an MB per second aja. Oke, kita masuk di bagian harga dan juga kesimpulan untuk HP Envy X360 dengan Core i7 1250U. Untuk harga itu ada di angka sekitar 19 sampai dengan 20 juta rupiah kalau memang gua ngecek di marketplace, dan itu adalah harga yang bergaransi resmi dari HP Indonesia selama 2 tahun. Kalau misalkan garansinya resmi itu harusnya selain garansi 2 tahun ada accidental damage protection-nya dari HP Indonesia ya. Kalau dibandingin sama laptop gua sehari-hari sih ya jelas mending ini cuy, si Envy ini.
Spek total hampir sama persis dan ini harganya lebih murah 5 juta. Gua tahu sih tim yang mending gak akan paham dan udah pasti bakalan lebih milih laptop gaming aja yang jelas secara performa lebih kenceng. Tapi semoga ya lu paham lah, kalau nggak semua orang purpose-nya seperti itu. Level kepraktisan terkadang lebih dibutuhkan disertai dengan performance on battery yang nggak bisa dicapai dengan laptop gaming. Jadi overall gue sangat-sangat senang dengan Envy X360 ini dan kalau kepikiran untuk ganti ke sini tentu aja enggak, karena kalaupun gue harus jual Spectre-nya pasti harganya udah drop. Dan ya gue happy dengan Envy X360. Jadi ketimbang kalian yang memang suka dengan Ultrabook, apalagi Ultrabook 2-in-1, kalau kalian awalnya pengen ngincer Spectre, pikir-pikir lagi deh, Envy yang ini kayaknya lebih menarik, lebih murah pula. Komen di bawah menurut kalian gimana laptop yang satu ini. Gue Suki dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.